Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat azanillahu wa iyyakum ajma'in. Di malam yang berkah, malam Ramadan, di tempat yang berkah, rumah Allah yang merupakan semulia tempat di muka bumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam kebaikan, dalam ketaatan. Semoga keistiqomahan kita berkumpul di rumah Allah ini mengantarkan kita semua dapat berkumpul di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kami mengajak diri kami dan kaum muslimin serta muslimat untuk merenungi firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Bunyi ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashar hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Yang artinya, sungguh orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga, berada dekat dengan mata air surga. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Di dalam surga mereka mendapatkan apa saja yang mereka inginkan sebagai balasan terbaik Allah terhadap mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu, kata Allah, sebelum masuk ke dalam surga, yaitu tatkala mereka di dunia, adalah orang-orang yang suka berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka adalah orang-orang yang mengurangi jatah tidur malamnya. Mereka mengisi sebagian malam mereka dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil ashar hum yastaghfirun. Dan mereka selalu bangun di waktu sahur untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan mereka sangat sadar bahwa pada harta mereka, pada apa yang Allah rezekikan kepada mereka, ada hak yang telah mereka peruntukkan untuk kaum duafa, baik yang meminta-minta atau yang tidak meminta-minta karena menjaga iffah. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajma'in. Melalui ayat-ayat Allah yang mulia ini ada 3 pelajaran penting yang akan kami ketengahkan. Pelajaran yang pertama tentang jaminan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Pelajaran yang kedua adalah tentang gaya hidup atau kebiasaan atau karakter orang-orang yang bertakwa ketika di dunia. Dan kemudian yang ketiga adalah bulan Ramadan sebagai bulan pendidikan melahirkan pribadi takwa atau membentuk gaya hidup takwa. Adapun ma'asyiral muslimin, pelajaran yang pertama adalah tentang jaminan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Allah menjaminkan bahwa orang yang bertakwa itu pasti masuk ke dalam surga. Bahkan mereka akan menempati surga-surga yang teratas. Sebab mereka akan dekat dengan mata air surga. Dan mata air surga hanya berada pada surga-surga yang teratas. Bahkan ma'asyiral muslimin, Allah tidak hanya menjamin orang-orang yang bertakwa itu masuk ke dalam surga, bahkan dijamin tidak akan tersentuh api neraka. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Maryam ayat 71 dan 72. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Tsumma nunajjiyal ladzina taqau. Bahwa setiap manusia pasti akan mendatangi neraka. Itu sudah ketentuan Allah yang tidak akan berubah. Sebagaimana tafsiran Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Semua manusia pasti mendatangi neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akan diselamatkan dari manusia itu orang-orang yang bertakwa. Hanya orang-orang yang bertakwa yang dijamin tidak akan tersentuh api neraka. Ma'asyiral muslimin, lantas seperti apakah hakikat takwa itu? Hakikat takwa disebutkan oleh para ulama ada 4. Yang pertama adalah al-khaufu bil jalil, takut kepada Allah yang maha tinggi, yang maha mulia.
Yang kedua, al-amalu bitanzil, beramal berdasarkan wahyu. Yang ketiga adalah ar-ridho bil qalil, ridho dengan pemberian Allah meskipun sedikit. Dan yang keempat adalah al-istidadu fi yaumir rahil, senantiasa berorientasi akhirat, mempersiapkan bekal terbaik sebelum kematian datang. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Mari kita melangkah pada pelajaran yang kedua tentang gaya hidup orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka yang dijamin oleh Allah mendapatkan surga itu? Ternyata mereka, kata Allah, adalah sebelum mereka masuk ke surga, yaitu tatkala mereka hidup di dunia, adalah orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Ini yang pertama, gaya hidupnya yang pertama. Orang-orang yang selalu berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Dan ruang lingkup berbuat kebaikan itu ada 3. Yang kemudian kita kenal dengan hablu minallah, hablu minan nas, wa hablu minal alam. Bahwa mereka adalah orang yang membaguskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang membaguskan hubungannya dengan manusia. Dan mereka adalah orang yang membaguskan hubungannya dengan alam. Dan membaguskan hubungan dengan alam, yaitu membaguskan hubungan dengan albiah lingkungan, membaguskan hubungan dengan al-hayawanat, binatang-binatang, dan juga membaguskan hubungan dengan anabatat, tumbuh-tumbuhan. Kemudian ma'asyiral muslimin, gaya hidup yang kedua adalah kanu qalila minal laili ma yahjaun. Bahwa orang yang bertakwa itu, yang dijamin surga itu, kebiasaannya ketika di dunia adalah mengurangi jatah tidur malamnya untuk mengisi sebagian malamnya dengan ibadah kepada Allah, baik qiyamul lail atau membaca Al-Quran atau zikrullah atau melakukan amalan-amalan yang intinya dicintai Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, gaya hidupnya yang ketiga adalah wabil asharum yastaghfirun. Mereka itu selalu bangun di waktu sahur. Jadi bangunnya mereka bukan pada saat azan atau setelah azan, tapi mereka bangun sebelum azan. Sebab waktu sahur adalah waktu sepertiga malam terakhir dan berakhir dengan azan subuh berkumandang. Mereka bangun di waktu sahur untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga memberikan pelajaran bahwa seutama-utama waktu untuk beristighfar kepada Allah dan menjadi kebiasaannya calon penghuni surga adalah beristighfar di waktu sahur. Maka kita beristighfar minimal 100 kali, sebab riwayat menunjukkan bahwasanya Nabi SAW dalam sehari tidak kurang istighfarnya 100 kali. Dan kemudian gaya hidup yang keempat, ma'asyiral muslimin, bahwa orang yang bertakwa itu ternyata ahli sedekah. Mereka sangat sadar bahwa pada harta yang Allah titipkan kepada mereka ada hak, ada bagian untuk saudara-saudara muslim mereka yang duafa, untuk mereka tolong, untuk mereka bantu. Dan karena orang yang bertakwa itu adalah ahli sedekah, makanya mental mereka adalah mental kaya, mental selalu bersedekah. Ketika Allah mensifati gaya hidup mereka dalam bersedekah, adalah Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad darra, bahwa mereka itu kalau berinfak, jangankan dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit pun mereka tetap berinfak. Kenapa? Sebagaimana tadi yang kita katakan hakikatnya ar-ridho bil qalil, mereka memiliki rasa qanaah, rasa cukup, dan hanya orang yang merasa cukuplah yang bisa bersedekah, yang bisa berinfak. Sebab infak atau sedekah tidak dikaitkan dengan banyak harta atau tidak, ma'asyiral muslimin. Tapi ketika Allah memberikan kelapangan dan rasa cukup, maka dia akan mampu untuk bersedekah. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Adapun pelajaran yang terakhir yang akan kami sampaikan adalah kaitannya dengan bulan Ramadan sebagai bulan pendidikan. Bahwa sebenarnya bulan Ramadan ini mendidik kita, menempa kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bergaya hidup takwa, ma'asyiral muslimin. Sehingga kita dituntut bukan hanya beribadah di bulan Ramadan, tapi beribadah di 11 bulan setelah bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan adalah bulan latihan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita bergaya hidup takwa, dilatih dan dibiasakan. Dan agar supaya kebiasaan selama 29 hari atau 30 hari Ramadan berlanjut di 11 bulan ke depannya. Maka ma'asyiral muslimin, di bulan Ramadan kita dilatih, dididik dan ditempa untuk supaya kita membaguskan hubungan dengan Allah, membaguskan hubungan dengan manusia, membaguskan hubungan dengan alam, dengan lingkungan, dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk mengurangi jatah tidur malam kita dengan adanya syariat qiyamul lail, baik tarwi ataupun witir. Bahkan ada kaum muslimin yang menambah lagi ibadah di tengah malam atau di akhir malam. Masya Allah, ini adalah bulan yang melatih dan membiasakan kita untuk bergaya hidup takwa.
agar kita terbiasa bangun di akhir malam, agar kita terbiasa untuk mengurangi jatah tidur malam, agar kita terbiasa untuk mengisi malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan, ma'asyiral muslimin, membiasakan kita itu untuk bangun di waktu sahur. Meskipun tujuan utama kita bangun sahur adalah untuk makan di waktu tersebut, di waktu sahur, tapi yang diinginkan oleh Allah adalah kebiasaan bangun sahur jangan hilang dengan hilangnya Ramadan. Jangan berakhir dengan berakhirnya Ramadan, melainkan kebiasaan bangun sahur tetap harus berlanjut agar supaya kita bisa mengamalkan surat Az-Zariyat ayat yang ke-18, wabil ashar hum yastaghfirun. Dan kemudian ma'asyiral muslimin, bulan Ramadan bulan yang melatih kepekaan kita, kepedulian kita untuk sadar bahwasanya harta ini merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian kita berbagi dengan saudara muslim kita. Dan sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus sedekah sedekatu fi Ramadan. Seutama-utama sedekah itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, kita dapati kaum muslimin di bulan Ramadan memiliki semangat antusias yang besar untuk bersedekah, memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa, memberikan santunan kepada para duafa. Maka kebiasaan ini jangan hilang dengan berakhirnya Ramadan. Sebab kenapa ma'asyiral muslimin? Sebab kita adalah hamba Allah dan bukan hamba Ramadan. Maka karena itulah kemudian bulan Ramadan adalah bulan latihan, bulan pembelajaran, bulan pembiasaan agar supaya kita bergaya hidup takwa, sehingga Allah mengatakan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kenapa kita harus bertakwa? Sebab takwa merupakan pengabulan atas apa yang menjadi inti doa kita, yang kemudian dikenal oleh masyarakat kita sebagai doa sapu jagat, diabadikan dalam Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah tidak bakhil mengabulkan doa ini, dan Allah mampu mengabulkan doa ini. Namun ma'asyiral muslimin, kita mesti melayakkan dan memantaskan diri untuk mendapatkan pengabulan dari doa ini. Dan ringkasnya, kelayakan dan kepantasan mendapatkan pengabulan doa ini adalah dengan menjadi pribadi takwa kepada Allah. Inilah yang membuat kenapa kita harus bergembira dan bersyukur tatkala Allah memanjangkan umur kita dan diperjumpakan dengan bulan Ramadan, serta diberikan kekuatan dan kemudahan untuk memaksimalkan hari-hari Ramadan dengan ibadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kemudahan dan taufik untuk memaksimalkan hari-hari yang bersisa Ramadan ini dengan ketaatan dan dengan ibadah kepada Allah, dan semoga kita semua menjadi pemenang di bulan Ramadan ini. Dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi pribadi takwa dengan apa yang menjadi kebiasaan kita di bulan Ramadan terus berlanjut di 11 bulan ke depan. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.